Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan berbicara masalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis seringkali digambarkan sebagai tokoh yang baik, memiliki karakter yang positif. Sementara tokoh antagonis digambarkan sebagai tokoh sebaliknya, yaitu tokoh yang jelek, yang buruk, yang memiliki karakter negatif. Kalau Anda menyaksikan wayang kulit, di sana wayang-wayang itu dijajar terbelah menjadi dua. Yang pertama di sebelah kanan, kemudian dibatasi dengan gunungan, dan tokoh-tokoh atau wayang-wayang yang dijajar sebelah kiri. Tokoh-tokoh yang ada di sebelah kanan dalang itu digambarkan sebagai tokoh-tokoh protagonis karena memiliki karakter yang positif dan sifat-sifat yang baik. Sementara tokoh-tokoh yang berada di kiri digambarkan sebagai tokoh-tokoh antagonis, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki karakter-karakter negatif. Itu secara gampang. Nah, ini menjadi persoalan kalau sebetulnya tokoh-tokoh itu tidak hanya memiliki karakter yang baik saja atau yang buruk saja. Ini menjadi sebuah persoalan. Sehingga definisi protagonis itu tidak sekadar tokoh yang baik, tetapi sesungguhnya adalah tokoh yang mendapatkan simpati dari pembaca. Sementara tokoh antagonis adalah tokoh-tokoh yang menjadi antipati dari pembaca. Pembaca tidak suka dengan tokoh-tokoh ini. Inilah yang menjadi tokoh antagonis. Baik, saudara, kalau kita menulis karya sastra atau membaca karya sastra, kita bisa melihat apakah tokoh yang kita baca atau kita tulis itu memiliki karakter semacam ini. Kalau karakternya protagonis, tokoh ini kita beri label-label yang baik, misalnya dermawan, jujur, mandiri, rendah hati, visioner, cermat, sabar, begitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan tidak ada tokoh-tokoh yang begitu saja putih gitu ya. Kalau dalam pewayangan seperti Puntadewa gitu ya. Tidak ada yang seperti itu. Selalu ada hitam dan putih. Mungkin banyak putihnya tetapi ada titik-titik hitamnya. Banyak dari kepribadian tokoh itu yang baik, tetapi ada satu dua yang jelek. Seorang yang profesinya atau pada saat itu dilabeli sebagai sesuatu yang jelek, tapi sesungguhnya itu baik. Contoh, ada seorang tokoh yang kedapatan mencuri. Mungkin semua orang menghukum dia pencuri, dia jelek, dia jahat. Tapi sesungguhnya ada dialog. Di balik itu ternyata sudah semalaman ini dia mencari ikan, ternyata tidak dapat. Sementara anaknya sudah sejak sore mengatakan, aku lapar ya, aku lapar ya. Dan saat dia pulang, dia melihat ada beras yang teronggok di muka rumah, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Dia nekat untuk mengambil beras itu. Dan itulah perbuatan dia mencuri yang pertama kali. Kalau sudah ada semacam ini, kalau kita hanya menghukum tokoh ini sebagai pencuri, mungkin tidak adil. Nah, tokoh protagonis, ketika ini kita ceritakan, saya yakin pembaca akan banyak yang bersimpati kepada si tokoh pencuri beras itu. Bahkan berdoa, mungkin mendoakan semoga ketika dia menoleh ke kanan dan ke kiri tidak ada yang melihatnya. Mohon maaf, ini bukan berarti saya mengajarkan orang untuk mencuri karena terpaksa. Bukan. Saudara, ada tokoh antagonis, yaitu tokoh-tokoh yang justru tidak disukai oleh pembaca. Mungkin saja dia baik. Misalnya orang itu jujur,
Jujur itu baik. Tapi ketika dia jujur, ternyata justru warga desanya celaka. Karena jujur ternyata teman satu kelasnya dihukum semua. Karena dia jujur, ternyata keluarganya jadi sengsara. Seperti itu. Ini antagonis. Seorang tokoh yang digambarkan justru tidak mendapatkan simpati dari pembaca. Memang penggolongan-penggolongan semacam itu bisa sangat sederhana, tapi bisa juga sangat kompleks dan dilematis. Coba saja seperti yang saya katakan tadi itu, wayang sebelah kanan itu baik-baik, wayang sebelah kiri itu negatif. Tapi di sebelah kiri itu ada yang namanya misalnya Kumbakarna. Kumbakarna itu digambarkan di sini sebagai seorang satria yang membela Kurawa, membela negaranya. Dia tidak tahu bahwa ternyata yang dibela itu adalah negara yang culas. Ini sebuah dilema. Sementara dia adalah seorang satria, mengabdi, terus sepenuh hati, jiwa raga untuk negaranya. Hanya saja negaranya ternyata culas. Misalnya Karna itu adalah saudara Pandawa. Tapi karena satu dan lain hal, dia akhirnya membela Kurawa. Dan ketika Mahabharata, dia berhadapan dengan saudaranya sendiri yaitu Arjuna. Saudara, bisa kita bayangkan bagaimana berkecambuknya perasaan Arjuna dan Karna saat mereka berhadapan. Di satu sisi yang dihadapi itu adalah saudaranya sendiri, di satu sisi terngiang-ngiang bahwa yang dibela adalah negaranya. Seperti itu saudara, sebuah penggambaran itu, tokoh itu bisa digambarkan sebagai tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ada yang tokoh protagonis itu yang sederhana, ada juga yang kompleks. Tokoh antagonis itu ada yang sederhana, ada juga yang kompleks. Semoga ini memberikan inspirasi bagi teman-teman yang akan menulis atau sedang menulis cerita. Dan saya berdoa semoga cerita Anda bisa membuat dan mengubah orang lain ke arah positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.